Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul, ku persembahkan video ini untukmu. Semoga engkau mau menerimanya dengan senyum, sehingga berbahagialah diri ini selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di pagi yang indah ini Allah masih izinkan kita untuk terus belajar, menyelami setiap waktu demi waktu aktivitas dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, ya Rabb, tolonglah kami agar kami termasuk bagian dari hamba-hambamu yang senantiasa mengingatmu ya Rabb, senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan tolonglah kami agar kami termasuk hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur, memahami setiap detik, setiap hembusan nafas ini adalah bagian dari nikmat terindah darimu ya Rabb. Wa husni ibadatik, dan jadikanlah kami ini termasuk hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepadamu, terus menghamba dan terus mengabdi hanya kepadamu ya Rabb. Amin amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat-sahabat filah, sahabat surga, kita akan lanjutkan episode demi episode, waktu demi waktu aktivitas dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kali ini adalah tentang aktivitas dari baginda Nabi Muhammad SAW di episode yang ke-6. Setelah kemarin di episode yang ke-5 kita membahas tentang aktivitas duha baginda Nabi Muhammad SAW bersama dengan keluarga beliau. Maka setelah beliau menjalani waktu demi waktunya di waktu duha bersama dengan keluarga beliau, tibalah masanya baginda Nabi Muhammad SAW bersegera untuk menuju ke masjid untuk menjalankan majelis duha di Masjid Nabawi. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW memasuki masjid, beliau segera melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Beliau melakukannya di hadapan sebuah tiang atau sebuah sariyah yang disebut dengan Sariyatul Muhajirin. Tiang inilah yang terletak di tengah-tengah raudhah. Beliau selalu sholat di sana, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, dan hadis Ibnu Majah. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW duduk di timur masjid di raudhah. Sebagian sahabat yang sudah menanti kedatangan baginda Nabi segera duduk di dekat beliau. Mereka yang datang kemudian segera mengambil posisi mendekati Rasulullah SAW. Di majelis seperti inilah Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya dengan metode pendidikan yang luar biasa. Majelis beliau bukanlah majelis yang berjalan satu arah, bukan pula hanya sekadar berbentuk ceramah. Akan tetapi majelis beliau adalah majelis yang benar-benar hidup. Rasulullah SAW sering menggunakan cerita sebagai media dakwah beliau. Terkadang diselingi canda dalam ucapan-ucapannya, ataupun pula mengajukan pertanyaan kepada para sahabatnya. Dan juga sering pula baginda Nabi untuk menghidupkan suasana halaqah tersebut, memberikan ilustrasi kepada para sahabat agar penyampaian beliau mudah diterima dan diingat oleh para sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Majelis duha ini juga menjadi pelabuhan hati bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan untuk berkonsultasi langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa melayani mereka semua dengan kesabaran dan penuh kasih sayang. Masya Allah. Selain beliau mengisi majelisnya dengan penyampaian ilmu, Rasulullah SAW juga tidak pernah meninggalkan mengisi majelisnya itu dengan berzikir. Sampai-sampai para sahabat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sebelum berdiri meninggalkan majelisnya terbiasa untuk senantiasa beristighfar. Jadi Nabi Muhammad SAW membaca istighfar tersebut dengan suara yang sampai terdengar oleh para sahabat. Dan ini terbukti dari mereka, para sahabat yang dapat menghitung dan menyebutkan dengan tepat jumlah dan bentuk istighfar yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau berkata, "In kunna
la na'udda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahidi ma atamarrah. Rabbi wa'firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sungguh dahulu kami para sahabat menghitung dalam satu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar beliau sebanyak 100 kali. Rabbi wa'firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Duhai Allah, ampuni aku ya Rabb, dan berilah aku kemampuan untuk bertaubat. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadis riwayat Abu Dawud. Setelah beliau menjalani majelis duha, kemudian beliau juga berzikir senantiasa beristighfar, maka sebelum beliau tutup, beliau seringkali melaksanakan makan berjamaah dengan para sahabat-sahabatnya. Abdullah bin Bushrin radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki nampan untuk makan yang beliau namakan al-ghurra, yang karena begitu besar dan sangat berat dibutuhkan 4 orang laki-laki untuk mengangkatnya. Masya Allah. Jadi saat para sahabat itu telah berkumpul di waktu duha, sudah selesai menjalankan sholat sunnah duha, sudah mengikuti majelis duha bersama dengan baginda Nabi, barulah hidangan ini disajikan kepada para sahabat yang hadir di sana. Masya Allah. Majelis duha ini kadang berlangsung sampai mendekati waktu zuhur. Kadang pula hanya sebentar. Semuanya tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada saat itu. Jadi ketika hari sudah menjelang zuhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun segera mengakhiri majelisnya. Dan dimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sebelum bangkit meninggalkan tempat duduknya, beliau selalu mengucapkan, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Engkau ya Rabb, dan aku memohon ampun serta bertaubat kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan hadis riwayat Ibnu Hibban, dan hadis riwayat Nasai. Insyaallah. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW berdoa dan juga mendoakan para sahabat-sahabatnya, barulah baginda Nabi Muhammad SAW melanjutkan pulang ke rumahnya untuk menjalankan istirahat siang atau qailullah. Atau jika masih ada uzur, beliau biasanya jika ada keperluan, beliau berkeliling ke kota Madinah sejenak untuk memenuhi undangan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Maka bismillah sahabat-sahabat fillah, besok kita akan bahas kembali di episode selanjutnya tentang aktivitas baginda Nabi Muhammad SAW saat beliau berkeliling di kota Madinah. Masya Allah. Semoga dengan kita semakin memahami waktu demi waktu yang dilakukan oleh baginda Nabi, sehingga kita semakin bisa merasakan apa saja yang dilakukan oleh beliau. Semakin muncul rasa mahabbah, rasa cinta, rasa rindu kepada beliau. Dan semoga dengan rasa cinta ini menjadikan baginda Nabi pun juga semakin cinta dengan kita semuanya. Saya doakan kepada seluruh sahabat-sahabat fillah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala solusi dari setiap persoalannya, yang dihadirkan kemudahan, kelancaran, kelapangan dari segala aktivitasnya. Semoga kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk bagian dari hamba-hamba yang masuk di dalam barisan hamba-hamba kekasihnya. Fad'uli bihi ibadi, masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku, hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita pun termasuk bagian dari barisan-barisan yang berkumpul bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sekian sahabat-sahabat fillah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Muhammad Sofi Al-Khairadai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.